ASI atau air susu ibu merupakan susu yang diproduksi oleh manusia yang dikonsumsi oleh bayi dan memiliki kandungan zat gizi utama untuk bayi yang belum dapat mencerna makanan padat. Kenapa harus ASI? Karena kandungan ASI merupakan yang paling sesuai untuk bayi. Kelebihan ASI, yang pertama adalah ASI merupakan cairan hidup, sedangkan susu formula adalah cairan mati. Seperti contoh, di dalam ASI terdapat sel darah putih yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Kelebihan ASI yang kedua, sudah pasti bersih, higienis, dan juga bebas kontaminasi. Ketiga, ASI mengandung zat-zat untuk kecerdasan bayi. Yang keempat, menjaga kesehatan pencernaan bayi. Dan tentunya, ASI mudah diberikan serta ekonomis. ASI eksklusif maksudnya adalah bayi hanya diberikan ASI saja, mulai dari lahir sampai usia 6 bulan. Tanpa makanan, minuman, susu tambahan, bahkan air putih saja tidak perlu, kecuali obat-obatan boleh diberikan. Tentu diberikan ke bayi. ASI yang berwarna kekuningan di awal mengandung kolostrum yang berfungsi untuk melancarkan pembuangan mekonium atau feses bayi yang terjadi selama masa dalam kandungan, sehingga pencernaan bayi pun menjadi lancar. Fungsi kolostrum lainnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Selain itu juga kolostrum berfungsi untuk kecerdasan otak bayi. Sebenarnya ibu tidak perlu merasa khawatir, karena pada dasarnya bayi dapat bertahan selama 2 hari atau 2 kali 24 jam tanpa asupan makanan ataupun minum. Karena selama dalam kandungan, bayi masih memiliki cadangan makanan. Yang harus dilakukan ibu selama itu, yang pertama, jangan stres. Karena semakin stres orang ibu akan mempengaruhi ASINya akan semakin terhambat tidak keluar. Yang kedua, ibu harus melakukan tetap perangsang dengan hisapan bayi. Semakin sering bayi menghisap, maka produksi ASI akan semakin baik. Yang ketiga, ibu harus makan makanan yang bergizi seimbang. Jangan diet, jangan juga mengurangi makanan. Dan yang terakhir, tetap pada prinsip berikan ASI eksklusif. Jangan berikan air atau makanan pendamping ASI atau air putih sekalipun. Pada dasarnya, ASI yang keluar itu sudah disesuaikan dengan ukuran lambung bayi. Wajar jika seandainya ASI awal-awal kelahiran itu hanya beberapa tetes saja, karena ukuran lambung bayi masih sebesar kelereng. Dengan seiringnya berjalannya waktu, produksi ASI akan menyesuaikannya. Puting yang lecet disebabkan karena pelekatan yang kurang tepat. Pelekatan adalah posisi mulut bayi pada payudara ibu. Untuk mengatasinya, ibu bisa mengolesi ASI pada puting yang lecet secara berkala. Untuk mencegah puting yang lecet, perhatikan posisi dan pelekatannya. Saat menyusui, posisi yang benar adalah sebagai berikut. Kepala bayi berada di tengah lengan kita, kemudian dari kepala sampai kaki, posisi bayi ditopang oleh kedua tangan dan menghadap ke perut ibu. Posisi hidung bayi berhadapan dengan puting ibu. Payudara tidak ditahan dengan jari, cukup diarahkan saja membentuk huruf C. Pada saat menyusui, kita harus memperhatikan pelekatan yang baik dan benar. Pertama, areola bawah atau bagian hitam payudara harus masuk semua ke dalam mulut bayi. Yang kedua, mulut bayi harus terbuka lebar. Yang ketiga, bibir bawah bayi harus terlipat keluar. Yang keempat, dagu bayi harus menempel pada payudara. Kemudian, tanda bayi mudah meraih ASI, kita dapat melihat dari pipinya cembung keluar. Untuk ibu yang bekerja, tidak perlu khawatir karena ibu bisa memberikan ASI perahnya. Untuk pemberian ASI perahnya yang harus kita perhatikan adalah gunakan cangkir atau sendok dan jangan menggunakan botol susu.
Kenapa? Karena proses menyusu lewat payudara dengan lewat botol susu itu jelas sangat berbeda. Saat bayi menyusu lewat payudara, bayi membutuhkan usaha lebih untuk menghisap dan meraih ASI. Sementara saat bayi menyusu lewat botol, susu yang ada di dalam botol tersebut akan keluar secara sendirinya tanpa memerlukan usaha apapun dari si bayi. Seperti halnya orang dewasa, antara sesuatu yang butuh usaha dengan sesuatu yang instan, maka kita akan cenderung memilih sesuatu yang instan tersebut. Begitu pula dengan bayi. Untuk sebagian bayi, jika sudah mulai dikenalkan dengan botol atau dot, maka terjadi kondisi bingung puting. Apa itu bingung puting? Bayi tidak lagi mau menyusu lewat payudara, melainkan lebih memilih menyusu lewat botol atau dot. Posisikan bayi agak sedikit didudukan. Posisikan sendok atau gelas di bawah bibir bayi. Biarkan bayi untuk meraih ASI-nya sendiri. ASI perah diberikan pada saat ibu sedang bekerja. Namun pada saat ibu sedang di rumah, ibu akan memberikan langsung lewat payudara. Tujuannya adalah untuk menjaga ikatan antara ibu dan bayi serta mempertahankan produksi ASI lewat hisapan langsung si bayi.